Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana, NIM 221026201158. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan huruf dalam karya tulis ilmiah. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Ada beberapa jenis huruf yang dipakai dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada huruf vokal, yang kedua huruf konsonan, yang ketiga huruf kapital, yang keempat huruf miring, dan yang kelima huruf gabungan. Lanjut kita akan bahas satu persatu masing-masing huruf tersebut. Yang pertama huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian katanya, misalnya A ada di awal kata misalnya api, di tengah kata misalnya padi, di akhir kata misalnya lusa. I di awal kata misalnya itu, di tengah kata simpan, di akhir kata murni. U di awal kata ulang, di tengah kata bumi, di akhir kata ibu. E di awal kata enak, di tengah kata petak, di akhir kata sore. Demikian juga E dalam emas, E dalam kena, E dalam tipe. O di awal kata oleh, di tengah kata kota, dan di akhir kata radio. Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kalimat kedua, upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Kami menonton film seri. Pertandingan itu berakhir seri. Di sini ada yang diaksenkan teras atau dibaca seri teras sama teras, seri sama seri. Itu ditandai dengan tanda centang di atas huruf E nya untuk menandakan aksennya yang berbeda. Itu tadi huruf vokal. Yang kedua, kita akan membahas huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal, terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan Latin terdiri dari 21 buah. Banyak yang beranggapan kenapa huruf Y tidak termasuk huruf vokal, karena penyebutannya terkadang mirip dengan huruf I, padahal jika dicermati, pelafalannya tentu berbeda. Misalnya saja untuk Y, maka tidak perlu memperlihatkan gigi ketika melafalkannya, sedangkan I memperlihatkan gigi. Bahasan yang ketiga yaitu huruf kapital. Bagaimana cara penulisan huruf kapital dalam tata tulis? Ada beberapa aturan di dalam penulisan huruf kapital di dalam tata tulis. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Huruf D di awal kalimat itu adalah ditulis huruf besar. Contoh kedua, apa maksudnya? Huruf A ini juga ditulis huruf besar karena di awal kalimat. Terus yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketikan langsung. Ketikan langsung adalah kalimat percakapan secara langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang?
Huruf K dalam kalimat ini ditulis huruf besar karena merupakan huruf pertama dalam percakapan langsung. Contoh kedua, Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Huruf B di sini juga dihuruf dengan huruf besar karena berada di awal petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah. A ditulis dengan huruf besar. Yang Maha Kuasa, Y ditulis dengan huruf besar. Yang Maha Pengasih, Y ditulis dengan huruf besar. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, S-nya ditulis dengan huruf besar. Haji Agus Salim, H-nya ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Perdana Menteri Nehru. Huruf P di sini ditulis dengan huruf besar. Profesor Supomo, huruf P juga ditulis dengan huruf besar karena merupakan unsur nama jabatan dan pangkat. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya Amir Hamzah. Huruf A di sini ditulis huruf besar. Dewi Sartika, huruf D ditulis dengan huruf besar juga. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Huruf I harus ditulis dengan huruf besar. Suku Sunda. Huruf S dari kata Sunda juga harus ditulis dengan huruf besar. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, hari Natal, huruf N ditulis dengan huruf besar pada kata Natal. Perang Candu, huruf P dan huruf C ditulis dengan huruf besar. Tahun Hijriah, tarikh Masehi, huruf H ditulis dengan huruf besar, huruf M ditulis dengan huruf besar. Terus yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Danau Toba, huruf D dan huruf T ditulis dengan huruf besar. Terus dataran tinggi Dieng, huruf D, huruf T, huruf D ditulis dengan huruf besar. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Misalnya Republik Indonesia, R ditulis dengan huruf besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan instansi dari lembaga pemerintah, makanya huruf M-nya ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, huruf P di sini ditulis huruf besar. Yayasan Ilmu Sosial, huruf Y juga ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya yang 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak pada posisi awal. Misalnya, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Huruf B pada bahasa ditulis dengan huruf besar. Dan saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan. Huruf D harus ditulis dengan huruf besar.
Selanjutnya yang ke-13, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya Dr, MA, SH, SS, Prof. Huruf depannya ditulis dengan huruf besar, merupakan unsur singkatan nama gelar. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Huruf B di dalam kata Bu itu harus ditulis dengan huruf besar. Surat saudara sudah saya terima. Saudara, kata saudara huruf S-nya harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Sudahkah Anda tahu? A ini ditulis dengan huruf besar. Sudahkah Anda telah kami terima? Surat Anda telah kami terima. Huruf A dalam kata Anda ditulis dengan huruf besar. Itu tadi pemakaian kata-kata huruf besar atau huruf kapital. Sekarang yang keempat, mengenai huruf miring. Huruf miring adalah merupakan huruf yang ditulis atau dicetak dengan cara dimiringkan. Penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan kasus sastraan. Bahasa dan kasus sastraan ini ditulis cetak miring karena merupakan nama buku. Kemudian buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Negara Kertagama ini ditulis cetak miring, merupakan nama buku. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. A ini dicetak miring, ditulis miring. Selanjutnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Ini juga ditulis dalam huruf miring. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Ini juga ditulis dengan huruf miring karena merupakan dari kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Garcinia mangostana ini ditulis dengan miring karena merupakan nama ilmiah. Contoh kedua, politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Kata David et Impera adalah ungkapan asing, makanya ditulis dengan huruf miring. Yang keempat, penggunaan huruf miring untuk menuliskan nama suatu situs atau website. Misalnya, kalau kamu ingin melihat beberapa karya seni visual karya Daeng Netra, kamu tinggal berkunjung saja ke www.daengnetra.co.id. www.daengnetra.co.id ini ditulis dengan huruf miring karena merupakan nama suatu situs atau website. Yang kelima, penggunaan huruf miring untuk ungkapan asing. Misalnya, lagu-lagu itu dia download secara cuma-cuma. Download di sini adalah ungkapan asing, jadi dicetak dengan miring. Sebentar lagi pesawat akan segera landing. Landing juga ungkapan asing, jadi dicetak dengan miring. Dicetak atau ditulis dengan miring. Itu tadi huruf miring. Sekarang yang kita membahas yang kelima yaitu huruf gabungan. Huruf gabungan di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh dalam pemakaian katanya yaitu
KH, misalnya di awal kata ada kata khusus, di tengah kata ada kata akhir, di akhir kata ada kata tarikh. NG, misalnya di awal kata ada kata ngilu, di tengah ada kata bangun, di akhir ada kata senang. NY, di awal ada kata nyata, di tengah ada kata hanyut, di akhir sepertinya tidak ada contoh katanya. Kemudian kata SY, huruf SY di awal katanya misalnya syarat, di tengahnya isyarat, di akhirnya arasi. Itu contoh-contoh pemakaian kata dalam huruf gabungan. Dan ada tambahan, itu namanya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan AO. Itu adalah huruf-huruf diftong, gabungan dari dua huruf vokal. Contoh pemakaian dalam kata misalnya huruf diftong AI, yang awalnya misalnya ain, di tengahnya saitan, di akhirnya pandai. AU, di awalnya aula, di tengahnya saudara, di akhir harimau. Oi, di awalnya belum ada kayaknya, di tengah misalnya boykot, di akhir amboy. Itu tadi pembahasan tentang penggunaan huruf-huruf dalam penulisan karya ilmiah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Triana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.